Selamat datang, Mystikus Channel. Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong. Riwayat hidup dan keluarga. Beliau dilahirkan di Desa Sentong Kecamatan Krejengan Probolinggo pada tanggal 23 Agustus 27 Rajab 1259 Hijriah, 1843 Masehi. Terlahir dari pasangan suami istri bernama Nyai Hadijah, Nyai Miri, dan Kiai Syamsuddin, Kiai Miri. Kiai Haji Muhammad Hasan dalam rekam jejak pernikahannya sejauh ini hingga menjelang wafatnya melakukan pernikahan sebanyak 7 kali. Dengan penjabaran 2 istri dengan status meninggal, 2 istri bercerai karena faktor tidak harmonisnya perjalanan rumah tangga, dan 3 istri menetap. Faktanya, Kiai Haji Muhammad Hasan dalam berpoligami tidak lebih dari batas aturan 4 istri yang telah disyaratkan oleh ajaran Islam. Pernikahannya dengan Nyai Ruwaidah yang tak lain putri dari Kiai Zainal Abidin inilah yang menjadikan status beliau menantu dari pendiri Pondok Pesantren Zainul Hasan sekaligus penerus pendiri Pondok Pesantren Zainul Hasan tersebut. Dari pernikahannya bersama Nyai Ruwaidah melahirkan putra yang diberi nama Nahrawi. Wafat beliau pada tanggal 10 Syawal 1374 Hijriah, 10 Juni 1955 Masehi. Beliau terserang penyakit dan semakin memperparah keadaan. Tepat pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat tanggal 11 Syawal 1374 Hijriah, 11 Juni 1955 Masehi. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya dan dikebumikan di makam keluarga pesantren Zainul Hasan Genggong Pajarakan Probolinggo. Sanad ilmu dan pendidikan beliau. Mengembara menuntut ilmu. Pendidikan pertama beliau peroleh dari keluarganya sendiri. Sedari kecil beliau dididik langsung tentang ilmu dasar agama seperti membaca Al-Quran, Nahwu, Syorof dan Takrib oleh kedua orang tuanya. Kiai Haji Muhammad Hasan pada usia 14 tahun mulai mengembara menuntut ilmu di beberapa pesantren di antaranya. 1. Pondok Pesantren Sentong di bawah asuhan Kiai Haji Syamsuddin. Hubungan keluarga paman almarhum Kiai Haji Muhammad Hasan dimulai sejak kecil sampai usia 14 tahun. 2. Pondok Pesantren Sukonsari, Pojentrek Pasuruan asuhan Kiai Haji Muhammad Tamin. 3. Pondok Pesantren Bangkalan selama 3 tahun asuhan Kiai Haji Muhammad Khalil di pesantren ini menggembleng diri serta memperdalam semua ilmu agama. Lalu dilanjutkan ke Mekah menunaikan ibadah haji sekaligus belajar dan memperdalam ilmu agama selama 3 tahun di Mekah Al-Mukarromah. Sahabat di waktu menuntut ilmu di Mekah. 1. Kiai Haji Hashim Asy'ari Tebu Ireng. 2. Kiai Haji Nawawi Sidogiri Pasuruan. 3. Kiai Haji Nahrawi Belindungan Bondowoso. 4. Kiai Haji Abdul Aziz Kebonsari Probolinggo. 5. Kiai Haji Syamsul Arifin Sukorejo Situbondo. 6. Kiai Haji Soleh Pesantren Banyuwangi. 7. Kiai Haji Said Poncogati Bondowoso. 8. Kiai Haji Abdurrahman Gedangan Sidoarjo. 9. Kiai Haji Dahlan Sukunsari Pasuruan. 10. Habib Alwi Besuki. Guru-guru beliau. Guru-guru beliau saat menuntut ilmu, di antaranya. 1. Kiai Haji Syamsuddin. 2. Kiai Haji Rofi Sentong Kraksaan. 3. Kiai Haji Muhammad Tamin Sukonsari Pasuruan. 4. Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan. 5. Kiai Haji Jazuli Madura. 6. Kiai Haji Nahrawi Surabaya. 7. Syekh Khotib Bangkalan Madura. 8. Syekh Maksum Sentong Kraksaan. 9. Kiai Haji Muhammad Nawawi bin Umar Banten Mekah. 10. Kiai Haji Marsuki Mataram Mekah. 11. Kiai Haji Mukri Sundah Mekah. 12. Said Bakri bin Said Muhammad Syadho Al-Misri. 13. Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsi Mekah. Mengasuh pesantren. Kiai Haji Muhammad Hasan dipercaya untuk meneruskan perjuangan ayah mertuanya Kiai Haji Zainul Abidin dalam mengembangkan pesantren Zainul Hasan Genggong pada 1890 Masehi, namanya mulai semakin banyak dikenal oleh masyarakat. Kegiatannya dalam mengembangkan ajaran agama Islam sangat membawa berkah baginya dan pesantren yang mulai diasuhnya.
Penerus beliau. Anak-anak beliau. Anak-anak beliau yang menjadi penerus beliau adalah 1. Kiai Haji Hasan Saiful Rizal. 2. Kiai Haji Ahmad Nahrawi. Murid-murid beliau. Ulama-ulama yang menjadi murid beliau di antaranya 1. Kiai Haji Hasan Abdillah. 2. Syekh Tuki Al-Bujuri. 3. Kiai Haji Badri Masduki. Organisasi, karir, dan karya. Riwayat organisasi. Rais Syuriah NU di Keraksaan pada 1930. Karir beliau. Karir sesuai dengan keilmuan beliau, posisi karir yang diduduki di antaranya 1. Pengasuh pesantren Zainal Hasan Genggong. 2. Mursyid Tarekat Naqsyabandiyah Ali Ba'alawiyah. Karya beliau. Hasil karya beliau berupa kitab-kitab untuk kepentingan santri. Beliau menyediakan waktu untuk membuat karangan-karangan yang berhasil diinventarisir oleh Ahlul Bait antara lain 1. Aqidatul Tauhid fi Ilmu Tauhid. 2. Nadlom Safinah fil Fiqih. 3. Al-Hadis ala Tartibil Ahrufi Hijayah. 4. Khutbatun Nikah. 5. Khutbah Jumat. 6. Asyiru Beya Lughotil Manduriyah. Mursyid Tarikah Naqsyabandiyah Ali Ba'alawiyah. Tarikah Naqsyabandiyah Ali Ba'alawiyah atau Tarekat Naqsyabandiyah Ali Ba'alawi adalah cabang dari Tarekat Naqsyabandiyah, yaitu perpaduan dari dua buah tarekat besar, penyatuan dua sanad tarekat, yaitu Tarikah Naqsyabandiyah dan Tarikah Ali Ba'alawiyah yang didirikan oleh Syekh Hasan Genggong di Genggong, Kompleks. Keberadaan tarekat ini berpusat di pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, Indonesia dan termasuk tarekat yang muktabaroh, diakui keabsahannya. Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong merupakan penerus Syekh Jazuli, ini mungkin bisa dianggap sebagai penanda pengikutnya kelak disebut pejalan Thorikoh Naqsyabandiyah Ali Ba'alawiyah, yang ajarannya didapat dari Syekh Muhammad Mudzar Al-Ahmadi, yang ujungnya berasal dari Khalifah Abu Bakar diperoleh dari Nabi Muhammad. Sedangkan tarekat Ali Ba'alawiyah atau tarekat Bani Alawi adalah sebuah metode, sistem atau cara tertentu yang digunakan oleh Bani Alawi dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tarekat Alawi ini mereka warisi dari leluhurnya yang tiada lain adalah anak cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah karomah Kiai Haji Hasan Genggong. Ada sebuah kisah menarik. Diceritakan ketika zaman Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Seiun, pengarang Maulid Simtud Duror. Ada seorang sayyid bernama Al-Habib Abdul Qadir bin Qutban As-Segaf. Habib Abdul Qadir bin Qutban adalah seorang alim yang sangat gemar bersilaturahim kepada para alim ulama para waliullah yang masih hidup di zaman tersebut. Kegemaran beliau bersilaturahim bukan hanya terbatas di wilayah Hadramaut Yaman saja, tapi juga sampai ke Pulau Jawa Indonesia. Bahkan juga sampai ke kediaman Hadratul Jade Kiai Haji Muhammad Hasan Sepuh Genggong Probolinggo. Ketika tiba di kediaman Kiai Hasan Sepuh Genggong, Habib Abdul Qadir disambut dengan ramah. Beliau berdua pun berbincang-bincang, tentunya dengan bahasa Arab. Sampai pada akhirnya Kiai Hasan Sepuh bertanya, yang kalau diterjemahkan, "Habib, bagaimana kabarnya Habib Ali Habsyi Seiun, pengarang Simtud Duror?" Ditanya seperti itu, Habib Abdul Qadir terkejut dan terheran-heran. Bagaimana bisa Kiai Hasan Sepuh Genggong mengenali Habib Ali Habsyi Seiun? Sedangkan Kiai Hasan secara zahir tidak pernah ke Hadramaut Yaman, dan Habib Ali Habsyi Seiun juga tidak pernah ke Indonesia. Seolah mengetahui apa yang ada di hati Habib Abdul Qadir, Kiai Hasan kembali berkata, "Habib Ali Al-Habsyi Seiun itu kulitnya seperti ini." Menyebutkan, wajahnya begini. Menyebutkan, kalau duduk seperti ini. Disebutkan, jalannya seperti ini. Disebutkan, di kediaman Habib Ali rumahnya seperti ini. Menyebutkan, di depannya ada masjid bernama Masjid Riyadh dan tiangnya ada. Menyebutkan, dan bertambah kagumlah Habib Abdul Qadir bin Qutban. Takjub oleh Kiai Hasan Sepuh Genggong yang menyebutkan secara detail seolah-olah beliau sangat akrab dengan Habib Ali Habsyi dan mengetahui keadaan rumahnya di kota Seiun Hadramaut Yaman. Padahal Kiai Hasan tidak pernah sampai ke sana. Lalu tak lama kemudian, Habib Abdul Qadir bin Qutban pun berpamitan pulang. Ketika sekembalinya dari tanah Jawa ke Yaman,
Habib Abdul Qadir bin Kuhban mengunjungi kota Seiwon untuk bertemu dengan Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali Al-Habsyi Seiwon. Ketika sudah sampai di kediaman Habib Ali Habsyi dan berhadapan dengan beliau, di tengah-tengah perbincangan, Habib Ali Al-Habsyi bertanya, "Wahai Sayyid Abdul Qadir, apakah di Jawa engkau bertemu dengan seorang syekh bernama Hasan Jawi?" Jawa maksudnya. Habib Abdul Qadir teringat pertemuannya dengan Kiai Hasan Sepuh Genggong. Beliau mengangguk mengiyakan. Lalu Habib Ali Al-Habsyi berkata, "Syekh Hasan itu kulitnya seperti ini." Menyebutkan, wajahnya seperti ini. Menyebutkan, duduknya begini. Mencontohkan, jalannya seperti ini. Menceritakan, dan di rumahnya begini. Menjelaskan. Hingga Habib Abdul Qadir takjub dengan detailnya penjelasan Habib Ali Seiwon tentang Kiai Hasan seolah keduanya adalah sahabat karib yang akrab. Padahal Habib Ali Seiwon tidak pernah ke Indonesia. Subhanallah. Jika seseorang telah diangkat derajatnya oleh Allah, maka dunia tidak lebih hanyalah barang mainan saja. Meski dahulu tidak ada alat komunikasi seperti handphone ataupun TV, namun berkat karomah dari Allah, beliau berdua telah saling mengenal dalam dunia batiniah. Ketika Haul Al-Arif Billah Al-Habib Ali Habsyi Seiwon Shohib Simtuduror di kota Solo, salah satu dari cucu Kiai Hasan Sepuh Genggong sowan ke Habib Anis bin Alwi bin Al-Imam Ali Al-Habsyi Seiwon, cucu dari Habib Ali Simtuduror. Saat Habib Anis tahu bahwa yang sowan adalah cucu Kiai Hasan Genggong, Habib Anis tersenyum sambil berkata, "Kakekku dan kakekmu mempunyai ta'aluk batin." Wallahu alam. Semoga kita yang penuh dengan dosa ini diampuni oleh Allah. Dan dengan rahmat Allah semoga kita dilayakkan untuk dimasukkan ke dalam rombongan beliau para guru-guru kita auliyak wa syolihin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.